mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, pujian kita berikan yang terbaik kepada Dia malam hari ini. Kita akan pujian
Saya buka ruang kesaksian pada malam hari ini. Yang mau bersaksi, berbagi berkat, sukacita, apapun pengalaman bersama Tuhan sepanjang minggu ini boleh dibagikan kepada kita pada malam hari ini. Boleh saling menguatkan antara satu sama yang lainnya. Haleluya. Kita tunggu kesaksiannya. Mari kita sambut dengan pujian. Biar bumi akan berlalu. Yang mau bersaksi, belum ada Bapak Ibu. Oh, haleluya. Selamat malam saudara-saudara semua. Malam. Kami mengucap puji syukur pada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong saya hari Minggu kemarin, saya hampir mati. Saya pulang dari gereja, saya merasa perut saya sakit sekali, saya tidak tahan. Biasanya kalau saya sakit itu mesti tahan ya, kemana-mana. Saya tidak kuat sampai saya itu ke kamar mandi, balik ke kamar lagi, bolak-balik gitu. Terus akhirnya saya sampai beliau-beliau di kamar mandi. Saya takut ya, nanti kalau jatuh kepalanya bentur tuh tidak ada orang yang tahu. Jadi saya tuh ya setengah bentar keringat dingin semua. Habis gitu saya masuk ke dalam kamar, terus saya tuh panggil-panggil, waduh saya tolong siapa ya, saya bel 3 kali. Terus akhirnya terus punya, terus dia bilang, terus aku ini ya opo, aku ini harus ya opo. Dia bilang, yo, aku tak udah aku gitu. Terus saya bel, mungkin Pak Oral kan bisa ada pekerja yang bisa dikirim untuk nolong saya. Soalnya tetangga saya itu saya telepon, saya minta tolong Bu, aku tolong ngomong, aku katanya mati Bu, ini perut saya sakit, saya keringet dingin, nah bilang gitu. Terus aku repot gitu. Terus saya tuh ya setengah kecewa, ya gimana ya, saya hidup sendiri. Terus saya tuh telepon anak saya, mama masuk UGD aja, mama ke UGD. Terus saya telepon, saya tidak bisa, maksud saya tuh mau saya telepon, mau suruh bantu saya mau ke UGD. Saya tahu saya hidup sendiri ya, jadinya terus dia nggak respon juga, soalnya kan masih dalam posisi sekolah minggu semua. Jadi posisinya saya ini ya setengah bingung, setengah, tapi saya maklum, memang ada pelayanan ya. Terus saya, ada apa Ci? Saya sakit, saya nggak kuat, saya mau ke ini UGD mana Ci? Sebentar ya, saya Grab aja ya gitu. Soalnya pikirnya kan nanti kalau dari sana kan jauh, jadi saya kan nggak bisa pesen Grab, saya ini gaptek ya. Terus habis gitu saya telepon anak saya, mama cepet ke UGD. Mama siapa sih nempeni? Nggak ono di sini tetap siapa nggak bisa, soalnya repot, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya bingung ya, terus buka tuh rumah saya
ya, mungkin Tuhan dengar ya, saya setelah didoakan orang-orang ketok-ketok pintu rumah saya. Cik, bu, saya gini sama meredek-meredek gitu, saya bukain pintunya. Terus, mana apa Cik? Loh, awakmu kok pucet blon, keringetnya kayak ngono jari gitu. Iya bu, aku gak kuat bu. Ayo wis tak terno, wis mlebu kamar dhisik gitu. Terus saya masuk kamar, terus dia pulang ambil tasnya, terus saya nunggu. Sek bu, iki di anu sama pendeta saya dikirim Grab, saya bilang gitu. Terus tidak lama sedikit temennya Feli datang dari Wager sana, soalnya nggak punya teman kalau di sini yang deket. Dari Wager sana naik motor, nanya saya mau berangkat, Grabnya datang, dia baru datang terus oh sudah ada Grabnya ya, maksudnya dia itu tak suruh menemani gitu, tapi berhubung dia bawa sepeda, ayo wes langsung di UGD sana di Unbra, soalnya Pak Oral bilang di UGD Unbra aja Cik, deket rumahnya sama rumahnya Taji gitu. Saya bilang kan UGD di klinik Melati sana, soalnya saya langganan di klinik Melati, saya nggak ngerti gitu, bingung kan ya. Terus dari sana saya dikunjungi sama Pak Pendeta, saya di sana dikuatkan imannya, didoakan. Tuhan sudah jamah atas berkat doa-doa semuanya. Terima kasih, Tuhan juga sudah tolong saya. Terus saya ditangani di sana, katanya itu apa, asam lambung. Terus untung nggak sampai kayak seperti GERD gitu loh. Jadi asam lambung naik ke sini, sungguh setengah mati. Terus sama vertigo, jadi geliyeng gitu loh. Jadi terus besok ibu ini obatnya dihabiskan, besok kalau bisa kontrol ke rumah sakit gitu. Ya terus besoknya saya kontrol di rumah sakit. Tapi puji Tuhan saya sudah ditolong, sudah dapat bantuan doa sama Pak Pendeta, sama Bu Gembala juga. Terima kasih semua, Tuhan Yesus sudah berkati saya. Walaupun sekarang saya sudah sehat, masih ada sakit, tapi saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amen. Sekalipun kita mungkin berpikir yang menakutkan diri kita, tapi Tuhan belum berkata seperti yang kita pikirkan, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu saja kiranya bisa menguatkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saya cukup bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Dia sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup.
kasih banyak Tuhan. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami meletakkan hidup kami hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan pujian kami. Kiranya Tuhan pujian kami benar-benar berkenan dan benar-benar menjadi persembahan kami yang berbahagia. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Saya tahu saudara di tempat ini saudara mau pergumulan. Ya, ada banyak hal yang saudara doakan kepada Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya. Amin. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Aku mau bekerja. Boleh? Ya, pekerjaan adalah bagian penting dari hidup kita. Katakan bagian penting. 2, 3. Bagian penting itu bekerja. Harus disiapkan. Ya. Biasanya orang yang pintar, yang telaten, besok dia mau buat apa udah dipikir dari hari ini. Jadi sebelum tidur malam itu harus dicepati istilahnya ya. Besok si mau tak garam itu apa? Rencananya apa? Ibu-ibu kalau mau masak, saya ingat mami saya malam-malam wis ngomong sama cici saya, kakak saya, mbak Yu saya, sesok tukuno berapa bawang ya, uyai teh, sawi, ditakon sak rumah, sesok sopo sing gelem nasi kuning, semua angkat tangan kecuali saya nggak suka nasi kuning. Tapi kalau ada saya makan ya. Tapi kalau misalnya ada nasi kuning, nasi putih, menurut saudara saya pilih yang mana? Nasi putih. Ya, tapi bukan berarti saya nggak suka yang kuning-kuning. Ini pakai baju kuning cantik sekali. Ya, baik. Jadi pekerjaan itu bagian penting. Kita akan melihat bagaimana kita menjalani pekerjaan kita dalam terang firman Tuhan. Definisi kerja, nah itu. Kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Nafkah itu apa saudara-saudara? Untuk ya, mencari kehidupan, nafkah. Ya, jadi untuk makan, untuk apa lagi? Banyak kebutuhan kita lah, banyak kebutuhan kita. Nah, kita akan lihat pekerjaan itu dari sudut pandang Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita? Ya. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah angkatan kerja berdasarkan survei angkatan kerja nasional, jadi se-Indonesia, pada Februari 2023. Februari berarti sekarang bulan apa nih? Agustus ya? Berarti 5 bulan lalu ya? Ya. Itu sebanyak 146,62 juta orang sing goleki penggawean. Berapa juta? 146. Ya. Itu naik 2,6 juta dibanding Februari 2022, berarti setahun yang lalu. Yang sekarang ini naik 2,6. Jadi yang cari kerjaan itu banyak saudara-saudara, banyak. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka TPT pada Februari 2023 sebesar 5,45%, turun sedikit dibandingkan 2022. Begitu ya. Jadi rupanya dari sekian banyak ratusan juta yang cari pekerjaan di tahun lalu dengan tahun sekarang, lebih banyak yang cari pekerjaan tahun ini. Begitu. Nah, semua bekerja, mencari pekerjaan. Dan saya percaya setiap kita pun kita punya pekerjaan. Dan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan mau memberkati pekerjaan kita. Oke, sinyum. Tak tahu ya sinyum. Nah, pekerja atau tenaga kerja dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan keahlian dan pendidikan. Dibagi berapa golongan? 3. Yang pertama tenaga kerja kasar. Sing jenenge kasar saudara tentu ngerti ya. Sing ya begitulah. Itu tenaga kerja yang berpendidikan rendah, tidak punya keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Jadi dia nggak punya keahlian, kasihan. Jadi bisanya ya wes, apa istilahnya, kerja sembarang itu apa sih namanya? Serabutan, serabutan.
Ya. Sing penting dapat duit. Nah, si pekerja kasar begini paling, maaf, sehari kira-kira bisa dibayar berapa? 50. Ya, betul. Bu Ratna ini kerja jadi tahu ya, ini juga tahu. Sehari ya 50, saudara. 50 itu bisa beli apa sekarang? Ayam? Iya. Itu yang nggak punya keahlian dalam satu bidang pekerjaan, dia hanya bisa kerja-kerja kasar saja. Dia pakai fisik, pakai tenaga. Dia cari duit pakai tenaga. Kalau tenaganya berkurang, melemah, dia nggak akan dapat duit. Yang kedua, golongan kedua, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, tukang memperbaiki televisi, radio, penjahit, dan tukang buat kue, dan macam-macam. Ya, jadi ini mereka udah bisa masuk di golongan pengusaha. Jadi mereka bukan kasaran, bukan. Ya. Terampil, punya skill, dan mereka ini punya pendapatan yang lebih tinggi, lebih baik, lebih bagus. Nah, golongan yang ketiga, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Mungkin ini boleh dikatakan mereka yang kuliah sampai mencapai jenjang S1, S2, S3, es krim, es campur, semacam-macam gitu ya. Ya, dan ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mereka ini kalau masuk di perusahaan, posisi mereka bisa manajer, kepala bidang, kepala bagian, gajinya gede. Baru-baru ada seorang pemudi, dia pernah ibadah di sini waktu zaman kuliah. Dia kuliah di ABM. Saya dengar terakhir dia kerja, saya lupa dia gabung di mana atau ya. Itu gajinya puluhan juta, saudara-saudara. Gede. Nah, kita lihat jadi pekerjaan ini ternyata sudah dikelompok-kelompokkan. Saya mau bilang sama saudara, saudara sekarang ada di posisi manapun itu tidak masalah. Kita berusaha berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, dan pekerjaan kita ingin diberkati oleh Tuhan, amin. Dan kita ingin pekerjaan kita itu bertambah, berkembang. Tuhan bisa tolong saudara dan saya. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Ya, apa kata Alkitab mengenai pekerjaan? Kita baca nomor 1, 2, 3. Kerja adalah pemberian Tuhan bagi manusia. Sampai di sini benci yang namanya kerja. Wes mau aku di kompor kerja. Aku lebih senang pesiar, kuliner, makan, delok TV pangku kaki, ongkang kaki, gitu kan. Ini pekerjaan ini adalah pemberian Tuhan. Jangan malu untuk bekerja. Yang setuju bilang amin. Ojo isin wes kak zamane isin, saudara-saudara, jangan malu dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu diberikan oleh Tuh Kejadian 2:15 dalam bahasa yang bisa sehari-hari. Ya. Kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman. Ingat, manusia ditempatkan dalam Taman Eden untuk mengurusnya, untuk bekerja. Jadi selama hayat di kandung badan, semampu sekuat kita sampai badan kita udah gak bisa bergerak lagi, di situ kita berhenti bekerja. Selama hidup bekerja dan bekerja. Amin. Yang kedua, kita baca 2, 3. Pekerjaan kita adalah pelayanan. Nah, iki sing penting kudu diingat. Pekerjaan itu adalah pelayanan. Nah, itu saya cantumkan ayatnya Kolose 3 ayat 23 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab ada sedikit perbedaan kalimatnya, karena yang ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah dimengerti, dipahami. Dibilang begini, yang ketok bisa baca, boleh baca dengan saya dari kata pekerjaan ya. 2, 3. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati
Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Jadi bukan hanya manusia, saudara kerjakan apa saja, lakukan, ojo setengah hati. Biasanya orang yang setengah hati itu cirinya apa? Nah itu gudul. Kerjanya 5 menit, ngomelnya 30 menit, saudara-saudara. Sungguh. Iya benar. Pekerjaan itu pelayanan, artinya ketika kita sedang melakukan sesuatu, mari kita lakukan. Firman Allah berkata, kamu bukan hanya lakukan kerjakan untuk manusia, tapi kamu juga sedang kerjakan untuk Tuhan. Saudara-saudara, gereja ini, anak-anak saya bantu ngepel, nyapu, ngelap, sembarang kali ya. Saya bilang sama mereka, apa yang kalian kerjakan itu bukan kalian kerjakan untuk Bapa. Karena di gereja ini orang tidak menyembah Bapa. Sing disembah sopo? Ya Gusti Allah. Jadi mereka kerjakan untuk Tuhan. Saudara datang melayani di tempat ini, saudara kerjakan untuk siapa? Untuk Pak Iki. Keliru. Buat siapa? Buat Tuhan. Saudara kerja di kantor, di rumah, saudara lakukan itu untuk siapa? Kalau baca ayat ini, ketika saudara bekerja, saudara sambil bekerja sambil masak untuk suami, untuk anak, nyuci baju untuk satu keluarga, nyapu, ngepel, bersih-bersih tempat tidur, nonton, segala yang saudara kerjakan sambil kerja, saudara harus berkata, iki sing tak garap saiki, ini mau tak kasih untuk Tuhan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Jadi kalau bekerja ya kerja yang baik. Ojo ngomel-ngomel setengah hati. Hari ini rajin, besok tidak rajin. Kadang-kadang kita gitu kan. Apalagi kalau ada yang lihat, oh rajin. Kalau nggak ada yang lihat, alas-alasan. Padahal mata Tuhan yang lihat terus. Tuhan tidak pernah tidur. Si ngukur itu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam ini mengingatkan kita. Saudara kerja baik sungguh-sungguh, kualitas KW1 bukan KW2, KW3, apa mana sampai KW100, saudara-saudara, nemen gitu ya. KW1 beri yang terbaik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Apapun pekerjaan kita dapat menyelesaikannya sebagai pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Amin. Berikutnya kita lihat ya, yang ketiga, 2, 3. Cara kita bekerja harus menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Oh ya sampai, oh alah, tibane wong Kristen yo ngono. Ojo sampai sudah. Menunjukkan identitas kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Jadi orang lihat cara kita kerja ini, orang mungkin mereka nggak ngomong sama saudara, tapi dalam hati mereka, oh alah, tiba tonggoku iki, orang Kristen gemono, luar biasa, tulus serta rajin. Tadi dekat kesaksian Ibu Ratna. Itu pentingnya kita baik dengan tetangga ya. Karena tetangga itu ketika ada apa-apa yang tolong pertama siapa? Ya tonggone, saudara. Saudara boleh telepon di keluarga yang tinggal di Amerika, Suge, tapi dia di Amerika terus ya opo. Apa tangannya bisa kayak tangan itu? Dan saling. Kan bisa. Ini kadang-kadang tangan Tuhan itu pakai tetangga. Foto
Sebelum doa, Tante Wance mau sampaikan sesuatu dulu. Ini bukan khotbah, jadi cuma singkat aja. Memberinya takut kalau saya khotbah, jadi khotbah session Ya. kedua. 3 kalimat kayaknya udah selesai. Ya, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tepat pada tanggal 20 Agustus yang lalu Tuhan genapkan umur saya ke 52 tahun. Jadi saya balik 25. Orang-orang gak percaya masa selalu. Iya, puji Tuhan ya. Oleh kemurahan Tuhan saya berterima kasih untuk Tuhan. Tuhan sudah menolong, memberikan kesehatan, sudah menolong dalam keluarga, dalam pelayanan. Terus doakan saya. Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian sudah bawa makanannya, harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan dibawa pulang lagi. Oh ya, terima kasih Ban Kamsia. Tuhan Yesus memberkati. Sie ya. Oh ya. Ikutin sudah bawa plastik buat kita semua. Kalau akan berdoa ya. Bagus. Ya. Iya, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kue, untuk kuningnya, untuk pudingnya, untuk kue tartnya, untuk pudingnya, untuk ada sayur, ada pangsit, ada mie, ada capcay, ada kina, ada apa lagi, ada apa macam-macam di situ ya. Puji Tuhan.
Iya. Kalau doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, rahmat-Mu, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan khususnya bagi Ibu Gembala kami yang berulang tahun pada tanggal 20 Agustus kemarin. Terima kasih Tuhan buat berkat umur 1 tahun lagi yang Tuhan tambahkan. Bertambah pula kasih karunia Tuhan, pengurapan Tuhan, pemakaian Tuhan yang dahsyat dan luar biasa menyertai pelayanan Ibu Gembala kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mujizat-mujizat-Mu akan menyertai pelayanan Ibu Wajah. Bahkan kami percaya Tuhan bahwa kesehatan kekuatan yang daripada Tuhan Engkau limpahkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa kemurahan kebajikan Tuhan selalu mengikuti perjalanan Ibu Gembala di tempat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, kemurahan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Ibu Gembala, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan yang menjawab dari tempat yang maha tinggi di waktu yang tepat. Tuhan akan mendengar dan menjawab segala yang didoakan dan dimohonkan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menikmati berkat hidangan yang tersedia. Tuhan kuduskan dengan firman Tuhan, mendatangkan buat sehat bagi tubuh kami. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah membawa berkat makanan, Tuhan kembalikan berkat Tuhan berlimpah dalam keluarga, pekerjaan, semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan untuk Ibu Gembala, bahkan buat berkat Tuhan yang sudah kami akan nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ke depan ya, silakan ke depan kita foto. Lebih cepat lebih baik karena perut kita sudah lapar ya.